Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarwo Aji Sudirja dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian saya, yaitu tentang penerapan metode simple additive weighting atau SAW untuk penentuan santri terbaik dalam studi kasus MDTA Nurul Islam Perawang. Madrasah Diniyah merupakan salah satu wadah pendidikan formal yang di dalamnya bersangkutan dengan nilai-nilai agama, dan setiap madrasah mempunyai aturan-aturan dan cara berbeda dalam meningkatkan dan menumbuhkan semangat santri-santrinya dalam belajar. Untuk mewujudkan semangat santriwan dan santriwati, setiap akhir semester MDTA Nurul Islam selalu menentukan santri-santri terbaik dari setiap kelas untuk diberikan reward berdasarkan nilai terbaik dalam nilai rata-rata mata pelajarannya, nilai ekstrakurikuler, nilai perilaku, dan absensi kelas. Tujuan pemilihan santri terbaik menurut MDTA ini ialah agar menjadi motivasi bagi semua santri yang tidak hanya terbaik dalam nilai mata pelajaran, tapi kehadiran dan perilaku juga menjadi penilaian untuk menjadi santri terbaik. Harapan hal ini juga sebagai motivasi bagi santri yang menyepelekan kehadiran di kelas dan jarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan juga sebagai perhatian khusus bagi guru terhadap kehadiran santri-santrinya. Maka dari permasalahan di atas, di sini penulis akan menerapkan pemilihan santri terbaik ini dengan cara menggunakan metode simple additive weighting yang merupakan suatu model yang digunakan untuk mencari alternatif yang ada berdasarkan kriteria. Pemrosesan model ini memerlukan pembentukan matriks keputusan yang kemudian dilanjutkan dengan proses normalisasi untuk keputusan dan proses pembobotan yang diakhiri dengan proses perankingan prestasi. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian santri terbaik yang dilakukan oleh wali kelas dengan mengambil nilai raport. Di dalam raport sudah ada kriteria yang menjadi patokan santri terbaik. Namun dalam kasus ini wali kelas hanya mengambil nilai rata-rata kelas. Untuk nilai pengembangan diri atau ekstrakurikuler, nilai perilaku, dan nilai kehadiran tidak diperhitungkan, sehingga penilaian ini dianggap belum objektif dan belum tepat sasaran dari kriteria yang diharapkan kepala MDTA Nurul Islam, dan belum adanya metode yang tepat sesuai harapan kriteria yang dibutuhkan kepala MDTA untuk penentuan santri terbaik. Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan penulis. Membatasi dalam penelitian ini adalah pertama, data yang akan diambil itu dalam penelitian ini adalah data dari santri tiap kelas, dan untuk penilaiannya disesuaikan dengan kriteria yang ada di raport. Kriteria yang akan digunakan untuk mengelompokkan penerima santri terbaik pada MDTA Nurul Islam berdasarkan 4 kriteria, yaitu nilai rata-rata kelas, nilai pengembangan diri atau ekstrakurikuler, nilai perilaku, dan nilai kehadiran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana cara mempermudah pihak MDTA dalam pengambilan keputusan santri terbaik. Lalu yang kedua, bagaimana menentukan santri terbaik di MDTA Nurul Islam dengan menerapkan metode simple additive weighting. Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan pendekatan simple additive weighting dalam membantu membuat keputusan untuk penerima santri terbaik. Manfaat dari penelitian ini membantu MDTA Nurul Islam menentukan santri terbaik yang tidak hanya dinilai dari mata pelajarannya saja, tapi juga dalam segala aspek yang sudah ditentukan, dan mempermudah pihak MDTA dalam pengambilan keputusan santri terbaik. Dan di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu adalah sistem pendukung keputusan pemilihan calon peserta lomba siswa berprestasi. Hasil akhir dari penelitian ini didapatkan metode SAW mampu mengatasi permasalahan dalam memilih dosen berprestasi di STMIK Tasikmalaya. Dari beberapa penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa SAW dapat digunakan untuk memilih calon peserta lomba kompetisi siswa berprestasi. Yang kedua itu ada penelitian tentang penerapan metode SAW untuk penerimaan beasiswa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dibuatnya sistem informasi penggunaan metode SAW untuk penerimaan beasiswa berbasis web. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau juga Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian
untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat, menurut Turban 2001. Fuzzy Multi-Attribute Decision Making, yang dikenal kan Fuzzy MADM, merupakan model pengambilan keputusan yang memiliki alternatif yang sudah diketahui dan ditentukan. Dalam penyelesaian Fuzzy MADM ini memiliki dua tahap penyelesaian, yaitu yang pertama berdasarkan derajat kecocokan pada setiap kriteria dibuat rating pada setiap alternatif yang ada. Yang kedua, semua alternatif yang ada di ranking untuk mendapatkan alternatif terbaik. Fuzzy MADM ini dengan metode SAW memiliki tahapan-tahapan dalam penyelesaian, digambarkan dalam sebuah flowchart. Dimulai dengan menentukan kriteria, menentukan rating kecocokan, membentuk fungsi keanggotaan fuzzy, menyusun tabel kecocokan, membentuk matriks keputusan, menentukan bobot preferensi, melakukan normalisasi matriks keputusan, dan memproses perankingan dengan metode SAW. Oke, kita lanjut kepada metode Simple Additive Weighting. Konsep dasar SAW adalah mencari penyebelahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, di sini ada terdapat rumusnya. Yang di atas itu untuk jika J adalah atribut keuntungan, itu adalah benefit, dan yang rumus di bawah jika J adalah atribut biaya atau cost. Dan di sini ada keterangannya. Lanjut, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CIJ, di mana I terdiri dari 1, 2, dan seterusnya. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai berikut. Ini adalah rumusnya dengan keterangan VI adalah ranking untuk setiap alternatif, WJ adalah nilai bobot ranking dari setiap kriteria, dan RIJ adalah nilai rating kinerja ternormalisasi. Nilai VI yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Metodologi penelitian. Ini terdiri dari tahapan-tahapannya. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua menganalisa, studi literatur, analisa, pengolahan data dengan SAW, dan analisa hasil. Menganalisa ini terdiri dari dua. Yang pertama itu dengan cara wawancara, dan yang kedua dengan observasi, dengan mengambil data penilaian santri per semester. Studi literaturnya ini, informasi studi literatur diperoleh dari berbagai sumber, baik dari buku, internet, maupun jurnal dan laporan penelitian. Adapun informasi yang didapat dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan metode Simple Additive Weighting. Analisanya, maka dari hasil observasi tadi dapat ditentukan faktor dan kriteria dalam penelitian tentang penentuan pemilihan santri terbaik di MDTA Nurul Islam. Ini mengacu kepada 4 kriteria. Yang pertama itu nilai rata-rata kelas, yang kedua nilai pengembangan diri atau ekstrakurikuler, ketiga nilai perilaku, keempat nilai kehadiran atau absensi. Kriteria di atas ini memiliki bobot preferensi yang telah ditentukan oleh Kepala MDTA Nurul Islam. Dari 100% pembagian nilai dari kriteria tersebut, maka untuk nilai rata-ratanya itu dengan presentasi 20%, nilai pengembangan itu 15%, nilai perilaku 35%, dan nilai kehadiran itu 30%. Kita masuk ke pengolahan data dengan SAW. Langkah-langkah metodologi Simple Additive Weighting itu, yang pertama itu dengan menentukan alternatif yaitu AI. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CJ. Ketiga, memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keempat, menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria W. Dan di sini ada 4 kriteria yaitu C1 dengan nilai mata pelajaran 20%, C2 nilai pengembangan dengan presentasi 15%, C3 nilai perilaku dengan presentasi 35%, dan C4 nilai kehadiran absensi dengan presentasi 30%. Yang kelima ini membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Di sini ada 4 kriteria dengan bobot yang berbeda-beda.
mulai dari nilai mata pelajaran C1, nilai pengembangan C2, nilai perilaku C3, dan nilai kehadiran C4 dengan bobot yang berbeda. Masuk ke yang keenam, membuat metrik keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X pada setiap alternatif AI pada setiap kriteria CC yang sudah ditentukan, di mana I dan J. Ini adalah contohnya. Kita ambil 3 contoh, yaitu santri A, santri B, dan santri C dengan kriteria C1, C2, C3, C4 yang berbeda. Santri A dengan C1 5, C2 4, C3 4, C4 4, dan santri B 4 3 2 4, dan santri C 3 3 2 1. Lalu dimasukkan ke dalam perhitungan matriks. Lalu yang ketujuh ini, melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai dari rating kinerja ternormalisasi RIJ dari alternatif AI pada atribut CJ berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama itu rumus untuk nilai terbesar dari setiap kriteria atau benefit jika nilai terbesarnya adalah yang terbaik. Dan yang kedua ini adalah nilai terkecil dari setiap kriteria atau cost jika nilai terkecil adalah yang terbaik. Dan sini kita akan menggunakan untuk data-data nilai sebagai contoh 3 santri tadi dengan menggunakan rumus nilai terbesar dari setiap kriteria atau benefit jika nilai terbesar adalah yang terbaik. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, didapatlah R baris 1 kolom 1 itu 1, R baris 2 kolom 1 itu 0,8, R baris 3 kolom 1 itu 0,6, dan begitu seterusnya untuk perhitungannya. Dapatkannya hasil 1, 1, 1, 1, dan 0,8, 0,75, 0,5, 1, 0,6, 0,75, 0,5, dan 0,25. Lalu masuk ke tahap yang ke-8, yaitu menentukan nilai preferensi pada setiap alternatif VI dengan cara menjumlahkan hasil kali antara matriks ternormalisasi dengan nilai bobot. Penjumlahan hasil kali matriks ternormalisasi menghasilkan angka sebagai berikut. Kita ambil contohnya nomor 1. V1 ini mendapatkan hasilnya 100, V2 47,75, V3 48,25 dari hasil perkaliannya. Santri terbaik adalah yang mendapatkan nilai tertinggi. Dalam contoh perhitungan ini, V1 memiliki nilai tertinggi. Jadi santri terbaik yang mendapat keringanan tidak membayar SPP selama 3 bulan berturut-turut diterima oleh santri A. Kita masuk ke metode perancangan atau pemodelan. Menurut Pressman, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini disebut juga dengan classic life cycle atau model waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1975, sehingga ini sering dianggap kuno, tetapi merupakan model paling banyak dipakai di dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Kenapa disebut dengan waterfall? Karena tahap demi tahap yang dilalui oleh harus menggunakan harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Fase-fase dalam waterfall menurut referensi Pressman ini digambarkan seperti ini. Yang pertama itu dengan communication, kedua planning, selanjutnya modeling, dan selanjutnya construction, dan yang terakhir adalah dengan deployment. Mungkin sekian saja dari hasil proposal penelitian saya yang akan saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.